Jelas benar bagi saya ketika melihat gerakan adik-adik mahasiswa pada tahun 1998. Tujuannya adalah untuk mereformasi sistem ketatanegaraan yang diktatorial dan korup. Sistem di mana wakil rakyat hanya sebagai boneka. Kehakiman cuma perpanjangan tangan para penguasa. Mereka menduduki gedung DPR MPR karena tahu secara konstitusi MPR lah yang berwenang memberhentikan presiden dan yang bisa mengubah undang-undang dasar. Hasilnya pun jelas. Meskipun Presiden Habibie bukan pilihan rakyat, pemerintahan singkatnya mampu meneruskan amanat reformasi, seperti pemilu demokratis yang multipartai, kebebasan berpendapat, serta mengembalikan stabilitas ekonomi. Presiden Habibie mengantar Indonesia melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk pertama kalinya melalui sidang MPR tahun 1999. Wewenang pembentukan undang-undang dikembalikan kepada DPR. Kekuasaan kehakiman yang mandiri dan adanya batas waktu jabatan presiden. Luar biasa penting. Dampaknya terlihat ketika MPR DPR hasil pemilu langsung memilih Gus Dur sebagai presiden yang kemudian diganti oleh Megawati yang merupakan wakil presiden pada saat itu. Pada masa pemerintahan mereka, muncul berbagai undang-undang yang mempertegas eksistensi demokrasi di Indonesia, seperti pemilihan presiden langsung, sistem peradilan satu atap, hapusnya dui fungsi ABRI, lahirnya Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, KPK, bahkan otonomi daerah yang menghasilkan pilkada langsung. Ini semua hasil dari gerakan mahasiswa tahun 1998 yang juga dinikmati mereka sebagai generasi yang produktif. Perubahan dan perbaikan sistem terus dilakukan, seperti dua undang-undang kontroversial terbaru, yaitu Undang-Undang KPK dan Undang-Undang Cipta Kerja. Namun arahnya sudah jelas, sistem demokrasi yang semakin membaik, kebebasan berpendapat dan pers serta check and balances antara lembaga pun sudah lebih baik. Nah, setelah 25 tahun reformasi, anehnya DPR kok malah seperti hibernasi. Pada Desember 2019, sebanyak 50 RUU ditetapkan sebagai daftar prioritas tahun 2020. Namun per Juli 2020, jumlah itu dikurangi menjadi 37 RUU. Bercermin pada pengalaman tahun-tahun sebelumnya, angka tersebut masih sulit dicapai. Berdasarkan kajian evaluasi yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional atau BPHN, DPR hanya mampu menyelesaikan rata-rata 15-20 RUU setiap tahun. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia atau PSHK mencatat, dalam 6 tahun terakhir, penyelesaian target prolegnas prioritas tahunan tidak pernah tercapai. Faktanya, pada tahun 2015, DPR hanya meloloskan 3 RUU menjadi undang-undang dari 40 yang ditargetkan. Demikian pula pada tahun-tahun berikutnya, seperti 10 RUU lolos dari target 50 RUU pada tahun 2016, 6 dari 52 RUU pada tahun 2017, 5 dari 50 RUU pada tahun 2018, dan 14 dari 55 RUU pada tahun 2019. Capaian prolegnas jangka menengah pun setali tiga uang. Kinerja legislasi DPR dalam satu periode 5 tahunan tak pernah mencapai angka 30%. Pada periode 2005 sampai 2009, dari 284 RUU yang ditargetkan, realisasinya hanya 54 RUU atau hanya sekitar 19% saja. Tren serupa terjadi pada periode berikutnya secara berturut-turut. Sepanjang 2020, DPR memprioritaskan pembahasan RUU yang banyak mendapatkan penolakan publik, seperti RUU Minerba, RUU tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Mahkamah Konstitusi, dan juga RUU Cipta Kerja. Sebaliknya, RUU yang justru mendapatkan dorongan publik ditunda pembahasannya, bahkan dikeluarkan dari daftar prioritas tahunan tanpa disertai dasar pertimbangan yang kuat. Persentase kehadiran para anggota DPR pun dalam pembahasan RUU juga mendapatkan kritik. Jumlah kehadiran anggota DPR pada rapat paripurna selama masa sidang 1 tahun 2020 sampai 2021 rata-rata cuma 55,48% dari seluruh anggota DPR. Dengan capaian tertinggi sebesar 68% dan terendah 50,26%. Sudah waktunya wakil rakyat dipilih dengan benar. 25 tahun waktu yang cukup lama untuk belajar. Jangan pilih wakil rakyat yang tidak bekerja. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Lihat rekam jejaknya dahulu, barulah pilih wakil rakyat yang jempolan. Salam solidaritas.